Nah terus dia suruh saya rebahan tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah setelah itu dia matiin lampu tapi saya nggak mau juga. Boleh cerita dulu nggak gimana? Kamu berhasil kabur kan? Iya. Nah, kalau kamu gimana? Awalnya deh gimana kamu? Nah awalnya itu saya sedang duduk sendirian di bangku Udayana Oke. di pinggir jalan. Kamu mahasiswa juga berarti? Iya. Oke, duduk di situ sendirian ya? Iya. Oke. Malam jam 8. Terus jam 9 saya masih di sana. Nah Agus ini datang. Terus dia bilang gini, saya bukan pengemis. Saya cuma mau nanya berhak nggak saya hidup, katanya gitu saya. Terus udah saya bilang iya berhak. Tiba-tiba itu nanya gitu? Iya dia tiba-tiba nanya kayak gitu. Terus dia bilang gini, tapi banyak orang-orang yang ngejat saya. Terus dia bilang kalau saya itu buntung, banyak yang ngomong-ngomong saya. Sorry saya potong, berarti jualnya IBA ya? Iya. Oh, Terus dia bilang IBA ya? Pertama kali gitu, Bang. Jadi semua korban dimulai dari IBA. IBA ya? Oke, berarti jualnya IBA ya? Oke, lanjut. Terus dia bilang diri. Dia bilang mau. Iya. Oke. Nah terus saya kasih dia nasihat lah gitu kan buat nggak bener gitu. Nah terus tiba-tiba dia ngaku sebenarnya saya prank kamu, katanya. Saya itu sebenarnya Agus yang lagi viral itu. Terus dia saya nggak mau nunjukin tanpa bukti, karena saya nggak mau kata-kata aja, katanya. Terus dia nunjukin di YouTube, dia nyuruh saya nyari. Kan pas itu saya juga pegang HP, coba cari di YouTube nama saya. Terus saya nyari Agus kan. Nah di sana ada videonya yang lagi main gamelan pakai kakinya. Nah terus dia suruh juga nyuruh saya nyari di Instagram. Saya lanjut nyari di Instagram. Kenapa kamu ikutin? Saya ikutin karena dia kan pertama itu bilang prank. Sudah gini, punya saya pas itu lagi kasihannya sama dia, terus dia tiba-tiba bilang prank ke saya. Jadi kok penasaran? Iya. Oke. Nah terus setelah itu dia bilang gini, tapi terima kasih udah membuat saya bertahan hidup, katanya. Ternyata kamu orang baik, katanya gituin saya. Terus dia nawarin saya buat beliin saya air minum. Tapi saya nggak mau di sana. Saya juga bawa uang kan, saya nggak mau dibeliin orang asing. Terus dia bilang ini sebagai tanda terima kasih saya, kamu nggak ngehargain saya. Kalau kamu nggak mau terima kalau kamu nggak terima barang dari saya, kan. Terus dia pergi beli air ke seberang jalan. Nah tapi udah lama setelah itu nggak dianterin airnya. Terus dia bilang gini, pasti nggak bakal dianterin, pasti dia ngira saya ini pengemis. Nah dia lagi ngerendahin dirinya. Balik lagi nih, Iya, lagi nih. balik lagi. Nah saya kasihan di sana posisinya. Terus dia bilang gini, di sini saya ngerasa gak dihargain banget. Ayo kita pindah tempat, saya belum kasih kamu imbalan, katanya gitu. Terus saya nggak mau, soalnya saya mau balik ke tempat tinggal saya. Terus tapi dia bilang, tapi kamu nggak menghargain saya, katanya. Saya sedih, katanya. Nah karena saya iba, terus saya juga ngikutin dia, tapi ini pastinya saya yang bonceng dia. Kamu yang bonceng dia? Iya. Berarti dia bawa kendaraan? Enggak, dia pas itu jalan ke saya. Yang bonceng dia? Saya yang bonceng. Kamu yang boncengin dia? Iya. Oke, kamu yang bawa motor gitu? Iya. Ini motor atau mobil atau? Motor saya. Motor, oke. Kamu bawa dia ke Taman Sangkaryang. itu apa itu? Pindah Pindah tempat. taman. Jadi dari awal Taman Udayana pindah ke Taman Sangkaryang. Ini belum masuk ke kos-kosan hotel Belum. segala itu ya? Belum ya? Oke, ini Belum. baru pindah taman doang. Oke, terus? Nah di taman itu dia pertama itu beliin saya sosis. Jadi dia yang beli sosis, terus saya disuruh beli juga, tapi saya nggak mau, di sana saya nolak juga. Tapi dia bilang kamu nggak menghargain saya, katanya. Oke. Terus Jadi udah. intinya mainnya begitu terus Iya, ya, begitu nggak terus. menghargai. Nah setelah itu Di situ ada orang kenal Agus itu? iya rata-rata di sana itu dia dikenal Agus. Nah terus dia bilang gini, tapi saya nggak tahu dia dikenalnya itu kayak gimana, maksudnya baik di pandangan mereka atau nggak, saya Oke, nggak tahu. tapi ada orang tahu Agus. Iya, Oke. rata-rata di sana penjualnya pun tahu Agus. Oke, berarti memang udah ini ya, skemanya ya begitu ya. Kami menduga bahwa memang targetnya itu ada di dua tempat itu, Taman Udayana dan Taman Sangkaryang. Oke. Karena dari korban semuanya ada di dua taman. Ada di teman itu. Oke. Lalu? Nah setelah itu kita pergi ke, kan ada tempat bermainnya di sana, ke ayunan. Nah dia pergi ke sana, terus di sana ada orang yang lagi mesra-mesraan di tempat itu. Terus dia bilang gini, lihat itu cewek itu, dia kayak ngejual dirinya, saya nggak suka banget cewek yang kayak gitu. Berarti main suci nih Iya, sekarang ya. iya. Nah, saya kan udah agak malam ya, saya nggak pulang. Tapi saya nggak tahu jalan, pulang ke tempat saya. Kamu nggak tahu jalan? Iya, saya nggak tahu jalan, soalnya saya orang baru di sana, ke situ. Oke. Jadi saya nggak tahu jalan. Terus, Kamu ngobrol sama dia, tapi ngobrolnya tuh sampai detail nggak? Misalnya nanya pacar, nanya apa? iya pas di Taman Udayana itu, tempat pertama. Ngobrol-ngobrol itu. Iya. Oke. Terus Kamu setelah, ditanya ada pacar nggak? iya ditanya. Kamu jawabnya? Saya jawab enggak, terus dia sampai nanya juga, kamu masih perawan nggak, katanya gitu saya. Kamu nggak takut tuh udah gitu? Nah, pas di sana saya masih iba pas itu di Udayana itu. Oke, terus? Ini lanjut pas di Sangkaryang, terus dia duduk di dekat saya di ayunan. Dari sana saya nggak pulang. Nah katanya Agus ini mau nganterin saya pulang, saya nggak tahu jalan. Nah dia tahu jalan, dia kan pernah sempat nanya lokasinya di mana. Saya kasih tahu. Terus dia bilang dia mau nganterin saya. Nah setelah itu saya ngerang pulang udah sampai jam 12 di taman itu, Taman Sangkaryang lokasi kedua. Nah terus pas sudah naik motor ini, dia bilang kakinya sakit. Terus dia mau istirahat dulu, tapi saya tetap nggak mau pulang. Tapi dia nggak ngasih, nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa di atas motor itu. Yang naik motor kan kamu? Iya, maksudnya dia di belakang itu juga ngepet-petin badannya ke saya. Terus pertama Kenapa kamu nggak berhenti terus usir Agus nih? saya nggak berani, soalnya saya juga nggak tahu jalan pulang, soalnya udah malam juga. Oke. Itu kan udah tengah malam posisinya. Takut ada begal juga. Nah terus dia bilang gini, aman kok sama saya, katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu, gimana saya apa-apain kamu, saya juga nggak punya tangan, katanya gitu. Setelah itu sampai ke ada jalan kecil kayak gang kecil. Nah dia suruh saya masuk ke sana, di sana ada tempatnya istirahat, tapi saya nggak mau di sana, soalnya dia kecil banget.
jalan itu jalan kecil terus sepi. Nah di sana saya besar, suara saya kayak teriak gitu, nggak mau saya di sini, nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Nah terus dia gini di motor, cepet pergi soalnya di sana ada warga. Cepet nanti dinikahin kita, katanya gitu saya. Kan saya nggak mau, saya takut di sana nggak mau dinikahin sama dia. Terus dia tetap kekeh mau istirahat, tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos, saya udah mau balik, saya bilang. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay. Penginapan di homestay. Di homestay itu. Nah di sana kita udah selesai. Pas itu dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya separuh, katanya. Nah terus uang saya separuh sama uang dia separuh pas itu. Nah, kenapa kamu mau diajak ke homestay? Saya mau balik aja, tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamunya ikutan masuk? Nah pas itu saya juga nggak sadar. Nggak sadarnya gimana definisi nggak sadar? Pas sudah sampai kamar itu kan, terus dia bilang, kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Kamu nyadar nggak kalau ikutan masuk ke kamar itu salah? enggak. Iya. Oke. Apa yang di otak kamu apa? Saya cuma mau pulang aja. Nggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar itu apa? Nggak ada, saya kosong banget di sana. Saya nggak sadar. Nganterin doang? Iya. Oke, terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini, terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau ditahu berdua di sini, katanya. Nanti digerbek sama warga, katanya gitu saya. Nah setelah itu saya kunci pintu kamar ini. Nah terus dia suruh saya rebahan, tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah setelah itu dia matiin lampu, tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Nah setelah itu dia tidur. Saya kan posisinya lagi duduk di ranjang itu. Dia mepepetin badannya ke saya. Nah posisinya pas itu HP saya mati daya. Nah saya nyalain HP saya diam-diam. Dan HP saya diam-diam. Nah setelah saya nyalain HP saya diam-diam, saya langsung lari ke kamar mandi. Nah kan awalnya Agus ini dia halus caranya ke saya. Nah pas saya lari ke kamar mandi itu, kamu ngapain, kamu ngapain, katanya. Kan saya udah di dalam kamar mandi. Terus saya kamar mandi itu kamar mandi. Ini kamu lari kamar mandi karena apa? Karena udah takut sama dia, soalnya dia mepepetin badannya. Nah di kamar mandi saya telepon teman saya sempat videoin dia. Telepon teman untuk dijemput? Iya, untuk dijemput. Terus kamu tuh berhijab ya? Iya. Disuruh buka katanya? Iya, saya disuruh buka, tapi saya nggak mau, katanya. Itu jangan nodain agamamu, katanya. Tapi saya nggak mau di sana, saya nggak mau buka hijab. Terus udah di kamar mandi? Ya, pas udah di kamar mandi, saya telepon teman saya. Nah dia ngedor-gedor kamar mandi sama Agus, sampai rusak pintu kamar mandi itu, kuat, tenaganya kuat banget. Ditendang berarti ya, Pak? Iya, sampai kayak badannya juga. Oke. sama di beberapa badan. Lanjut. Nah setelah itu kan saya videoin, jangan kamu videoin. Terus dia marah-marah, jangan kamu videoin. Terus dia ngomong kasar, dia bilang sundol kode gitu-gitu. Setelah itu dia bilang gini, dia merasa saya. Dia bilang gini, Meh saya kasih kamu pergi, tapi kasih saya uang, katanya. Terus saya bilang gini, berapa saya kasih kamu uang? Semua yang ada di dompetmu, katanya. Dia bilang semua yang ada di dompet saya, kan saya nggak mau. Terus setelah itu saya telepon teman saya ini, pas udah ngirim video apa ke teman saya. Terus kan saya mau dijemput sama teman saya. Terus aku sini bilang gini, mana kunci kamar itu, saya mau keluar ini, saya mau keluar. Tapi kan pastinya dia nggak punya tangan. Terus saya mikir gimana caranya mau keluar walaupun saya kasih kuncinya, kan kuncinya yang pegang. Terus dia yang teriak panggil penjaga homestay ini. Nah setelah itu kan udah keluar dari kamar. Saya langsung ke motor saya, tapi saya pas itu juga nggak tahu jalan pulang. Soalnya udah diajak keliling-keliling sama Agus ini sampai homestay itu. Saya nggak tahu jalan pulang. Terus Agus ini bilang, mana ganti uang saya, katanya. Padahal saya nggak pernah minjam uangnya sepeser pun. Terus setelah itu, maksudnya kamu dituduh ngambil uang dia? Iya. Oke, dituduh maling lah gitu intinya. Ya. Oke. Setelah itu dia bilang gini, itu saya disuruh ganti pintu kamar mandi yang kamu rusakin itu. Kan dia yang rusakin pintu kamar mandi, ngedobrak-dobrak. Terus dia bilang, saya disuruh ganti pintu kamar mandi itu, ini sama penjaganya. Sementara penjaganya gini-gini, saya suruh saya pergi. Saya pakai tangannya, suruh saya pergi sama penjaganya ini dari belakang. Ada CCTV-nya ini, katanya. Terus kan pas dia bilang ada CCTV-nya, saya bilang gini, mana ada CCTV-nya? Ayo aja, kalau ada CCTV-nya saya yang menang, orang kamu yang ngedobrak, saya bilang. Nah setelah itu, kamu udah disuruh pergi tuh? Iya, tapi dia ngotot aku sini. Dia tetap saya bilang, mana uang saya, ganti uang saya. Kenapa kamu nggak pergi aja? Kan kamu udah disuruh pergi, bahkan sama yang jagain udah disuruh pergi. Kenapa kamu nggak pergi? Terus di sana juga dia bilang saya punya keluarga polisi, katanya. Nanti kalau saya bawa ini kamu yang ditahan, katanya. Kamu di penjara, katanya gituin saya. Oke, terus? Nah setelah itu kan saya keluar dari homestay. Nah pas di luar homestay, saya belum pergi jauh, saya masih di luar homestay, soalnya saya nggak tahu jalan. Saya tunggu teman saya. Soalnya saya Sherlocknya ke lokasi itu, ke homestay. Kamu nunggu teman kamu nih? Iya. Nah keluar dia, Agus ini lagi ngikutin saya. Saya kan takut. Terus saya lajin motor saya, tapi nggak terlalu jauh sama lokasi homestaynya. Soalnya saya nggak berani. Saya itu udah jam berapa malam, mau jam 1:30 kalau nggak salah. Terus kan sepi banget jalanan, saya takut banget di sana. Terus ini apa mungkin dibilang ada warga kan. Nah tiba-tiba warga ngambil kunci motor saya. Warga ini dibilang sama Agus, apa mungkin dibilang sama Agus. Nah terus dia bilang dia ngambil uang saya. Oke, jadi kamu dituduh inilah ya, dituduh yang maling atau apa gitu lah ya. Iya, di beberapa korban juga ada sama atau gitu. dituduh PSK mungkin. Bisa dong. Kan bisa kejadian dituduh PSK ngambil duit gitu kan, bisa kan? Seperti korban yang pertama gitu. Iya, maksudnya bisa begitu kan Ya. konteksnya kan. Oke. Terus akhirnya kamu lepasnya gimana? Setelah itu kan
teman saya datang. Tapi pastinya saya udah dikerumunin sama warga, saya lagi nangis. Soalnya Gus ini bilang kalau dia itu ngambil uang saya. Nah pertama dia bilang keluarga itu dia ngambil 400. Dia mau diganti 400, terus kedua 300, terus 200 sampai ke 100 terakhir. Pas teman saya udah datang kan saya nangis di teman saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sana terus ini warga-warga ini juga ngerumunin kita, jadi makin takut, saya makin takut di sana. Terus setelah itu ada warga yang bilang gini ke saya, udah bawa aja temannya pergi, soalnya udah ngelantur ngomongnya dari tadi. Pertama katanya 400, terus Berarti warga 300. akhirnya tahu kalau ini orang ngaco gitu ya. Iya, Oke. warga yang suruh saya pergi dari sana, Akhirnya kamu pergi sama teman saya. Ini pada saat kamu sama Agus di kamar, bener nggak kan katanya ada cerita bahwa komat kamit kayak baca mantra Iya, gitu. iya. Apa komat kamit apa? Saya juga gak ngerti. Berarti buat nakut-nakutin kali gitu ya. Iya, pas di Udayana juga dia baca itu. Atau dia merasa bahwa dia punya ilmu gitu komat kamit, dia nakut-nakutin. Oke, dan akhirnya kamu berhasil ya? Iya, berhasil kabur. Berhasil kabur. Oke.